Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Bersengat Kak Jubata. Harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya kita di pertemuan kelima ya. Tetap maya kelima. Hari ini kita 1 jam pelajaran. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saya persilakan Kak Fahrudin untuk memimpin doa. Kepada Kak Fahrudin, saya persilakan. Mic-nya Kak Fahrudin, mic-nya. Nah, itu simulasi, Kak. Nah, Oh ini iya, yang siap. Terima kasih, Kak. baik. Kakak-kakak sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini selalu mendapat berkah dan rahmat dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Farudin yang telah bersedia untuk memimpin doa. Apakah suara saya terdengar jelas Kakak? Jelas. Oke, baik. Sangat jelas. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Kakak. Baik Kakak, apakah tampilan sudah nampak? Nampak, Kak? Kasih emot ya. Kalau sudah nampak kasih reaction jempol ya. Nampak cuman kurang zoom, Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya Kak Farudin? Enggak salah, Kak, salah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke modul 1.1 ya, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya. Tetap ayat 3, kuatkan pemahaman 2. Baik, Kakak ya. Kesepakatan bersama, yang pertama kita menyalakan kamera ya, apabila sinyalnya bagus ya. Yang kedua, mematikan mikrofon ya. Kalau misalnya tertekan mic, mohon maaf nanti saya matikan ya karena bisa mengganggu aktivitas kegiatan belajar kita. Selanjutnya yang ketiga, hadir seutuhnya ya. Hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama ya, menghargai waktu bersama. Yang kelima yaitu memaksimalkan fitur chat ya. Gunakanlah kakak fitur chat yang ada di Google Meet kakak sekalian ya. Selanjutnya kakak mengklik raise hand ya sebelum bertanya. Dan yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar ya karena kita pertemuan daring ya. Tapi semua itu bisa kita kondisikan. Selanjutnya kakak, tujuan dari pertemuan hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ya. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Untuk tujuan capai pembelajaran khusus ya, atau modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan dari diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, kemarin kakak sudah mempelajari model refleksi ya. Ada yang ingat ada berapa model yang kita pelajari kemarin? Ada dua ya, itu model Gibbs dan model Borton. Ya. Baik Bapak Ibu ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini.
Agenda kita yaitu analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Ya, ada apa Kak Tias? Izin Kak, mohon matikan suara dari Kak Farudin soalnya mengganggu pembicaraan Kak Fasil. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tias. Ya, agenda saya ulang lagi, yaitu yang pertama analisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil analisis ya. Yang pertama kita masuk ke analisis tulisan refleksi. Ya. Baik, Kakak ya. Ya. Di sini ada 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan. 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab ya. Terkait kita coba dulu. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ya. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ya. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Ya. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini ada 6 pertanyaan ya yang harus kakak-kakak jawab ya. Agendanya itu. Baik. Akan saya share ya kakak-kakak di kolom chat ya link untuk menjawab 6 pertanyaan. Oke kakak. Apakah bisa diakses link Figma-nya? Lagi proses Kak. Oke ya. Kak Fahrudin sudah masuk? Ya. Ada 6 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti kegiatan pelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya menulis refleksi dan apa saja yang tulis? Itu pertanyaan nomor 1. Kak Titin sudah masuk, Kak Wahyu sudah masuk ya. Yang sudah masuk silakan kakak untuk menjawab ya. Silakan kakak untuk menjawab ya. Kak Juliandi sudah masuk. Kak Tia sudah masuk ya. Untuk pertanyaannya ada di panduan ya. Ada 6 pertanyaan ya. Izin saya share screen dulu. Oke. Kita mulai ya. Lima belas menit ya, 15 menit ya. Di jam 11.30 sudah
Selesai ya kakak. Usahakan itu karya kakak sendiri ya. Kak, kalau mau nanya yang kalau pakai HP gimana Kak? Pakai HP, klik saja kak. Aplikasinya agak berat kak ya kalau menggunakan HP ya. Jadi perlu sinyal yang bagus kak. Klik link kak, link yang ada disematkan di kolom komentar. Ini ada yang buat double ya nih. Kak, saya lagi nulis cuma bergerak terus nih pertanyaannya ini. Bentar, ada yang gerak kan, bentar. Ini izin ya yang ini saya. Bentar Kak, ya. mau nanya Kak nih, kok toolsnya saya tuh hilang ya? Bentar kak. Yang hilang di mana kak? Di bawah tuh toolsnya itu. Yang mana? Yang boleh share screen kak biar lebih enak saya bantu. Ini. Oke. Ini. Biar enak saya bantu ya kak. Mana toolsnya ya? Ini siapa yang gerak-gerakan ini? Mouse. Siapa? Coba cek Mau ngetik penyebutin. gerak-gerak Kak. Bentar. Ini ada yang gerakannya nih. Siapa nih gerakannya? Kak Titin nih gerakannya nih. Dia pakai HP soalnya. Kak Titin. Mohon Waduh. jangan digerakkan Kak Titin. Dia pakai HP Kak. Ya. Mohon Kak Titin jangan digerakkan Kak. Kan ngambil punya saya tidak bisa. Refresh gitu. Kan bagian keluar mah. Nah, Yang mana Kak Wayu? Gerak Kak Usni udah bisa Kak Usni? udah. Saya refresh tadi baru muncul. Oh iya. Toolsnya. Kalau ada masalah boleh Kak Wahyu? Ada masalah Kak Wahyu? Halo Kak Wahyu. Ada Kak, tidak bisa diketik. Tidak bisa Diketik. Bentar Kak. Kak Wahyu. Kak Wahyu udah. yang orang. Kak Wahyu belum masuk Kak Wahyu. Kak Wahyu belum masuk ke ini, ke Figma-nya. Jadi belum bisa ngetik. Bentar Kak ya. Kak Arif, kalau di HP tidak ada yang apa untuk kita pesan tuh tidak ada. Google Meet-nya Kak ya? Ah, Ada Kak. Bentar Kak ya. Kak Arif yang soal nomor 2 tuh mau nulis tapi tertutup. Jadi susah saya mau nulisnya tuh. Bentar Kak ya. Ada yang masuk nih, bentar Kak ya. Tertutup ya, iya bentar ya. Oke. Udah bisa Kak? nggak enak di mobil. Tuh kedabak punya aku dah. Udah bisa Kak Juliandi? Kak Juliandi? Apakah sudah nampak? Ya, udah bisa. Saya coba mengerjakan dulu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau ada masalah. Punya Kak Wayu belum Kak Wayu? udah Kak di sebelah Kak Farudin.
yang warna kuning saya. Oh iya, nggak apa-apa. Soal nomor 1. Tinggal diketik. Punya Kak Wawan gimana Kak Wawan? Yang saya nggak bisa diketik, Kak. Tidak bisa ketik ya? Ntar. Ntar ya Kak ya, coba. Saya bantu di sini. Saya bantu di sini. Sudah masuk ke ininya apa? Nah, saya Ke juga enggak. Saya juga enggak. Baru punya saya nggak bisa ngetik Kak. Ah, coba sekarang. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Sudah ya, Kak Tias bisa ngetik. Oke, ini saya belum Kak Arif. Kak Wawan. Ya. Lagi loading ya, Kak? Kalau pakai HP agak berat. Izin Kak punya saya kena hapus nih Kak. Baru ngetik kena hapus nih. Nanti Kak Tias, kalau sudah Kak Tias bisa ngetik, Kak Tias klik kanan, ya. Kak Tias lock, ya atau unlock, ya di lock ya. Jadi biar tak bergerak. Nampak enggak? Tanya saya. Klik kanan, pilih lock atau unlock. Itu tidak bisa dihapus dan tidak bisa digerakkan. Tapi tidak bisa ditulis Sam. Ya, kalau udah di lock tidak bisa ditulis lagi. Maksudnya kalau sudah selesai. Oh, belum selesai ya. Oh iya. Buka lagi, Kak. Gimana? Nggak bisa. Tidak bisa Kak Arif. Punya saya. Punya siapa? Kak Wawan. Ah, Ya, kalau pakai handphone agak berat, Kak. Jadi perlu proses yang agak lambat. Kalau pakai HP gimana nih? Ada tulisan untuk mana soal teh? Soal di atas, Kak Tias. Enggak nampak Kak. Yang nomor berapa, Kak? Nomor 2. Nomor 2 nih, Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kak Arif, saya izin keluar bentar, masuk lewat ini ya, lewat laptop dulu ya. Siap, Kak Wawan. Copy aja, Kak Wawan, linknya dulu. Nanti link Oke. Figma-nya akan di-share lagi. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Ya. Bang Arif macam mana punya saya tidak bisa ngetik Kak. Selamat datang, Kak Rapid. Saya kirim lagi Kak Rapid linknya ya, Kak Rapid ya. Nah, mohon maaf kakak-kakak, saya terlambat nih. Oke. Lanjut, Kak. Yang mana Kak Titin? Nggak punya saya yang mana? Ini Kak Titin sudah ada nih, Kak. Sudah masuk nih. Nggak punya aku. Ingat kalau udah selesai kakak klik kanan, kakak kunci ya. Contoh kayak Kak Tias, aku punya siapa Kak Fahrudin nih. Kan udah nih. Klik kanan, ya lock atau unlock ya. Punya saya nggak bisa diketik, nggak bisa nulis. Yang mana, Kak? Warna merahnya. Di mana, Kak? Merah. Di lihat nih bahannya. Tidak tahu ada orangnya aja. Nah, Kak Tias lagi ngetik. Wah, Kak Tias sampai 3 tuh. Oke. Kak Usni sudah.
Biasanya tuh kalau mau nulis tuh langsung gitu, cuma nggak mau. Oh itu Kak Titin. Buka dulu nih Kak Titin. Sticky note-nya. Yang mana tuh, Bang Arif? Nggak tahu. Di sini di menu sini. Coba Kak Titin share screen bisa nggak? Biar saya bantu. Share screen. Oh, bentar ya. Kak Wawan sudah masuk belum ya? Selain Kak Hendri, siapa lagi yang belum masuk nih? Rangga ya. Sama Rangga ya? Kak Rangga ya? Bang Arif ada di grup, di foto kan. Share screen di Google Meet, Kak. Kak Wawan, ini linknya Kak Wawan. Iya Kak. Udah saya kirim linknya. Oke siap. Tinggal mangkok siapa deh. Nomor 3 nih mana ya, Kak? Sebelah kanan, Kak. Di sini, Kak. Di sini, Kak Tias. Oh iya, makin ke samping. Sebelah kanan. Nampak nggak, Kak Tias? Nampak. Oke. Kalau kakak-kakak kemarin gunakan email misalnya akun belajar, untuk masuk yang ini pakai akun belajar pun bisa, Kak. Jadi nggak perlu setting lagi, nggak perlu login lagi. Kalau otomatis terkoneksi. Selamat datang Kak Rangga. Ada link ya Kak Rangga yang saya sisipkan di kolom chat ya. Silakan mengisi, ada 6 pertanyaan ya yang harus kakak-kakak jawab. Terima kasih. Misi Kak Arif. Siap Kak Rangga? Siap Kak Rangga? Bisa kirim ulang linknya dah Kak? Ada baru saya kirim. Ada Kak. baru saya kirim Kak. Oh iya. Saya pakai HP Pak. Iya. Iya. Ntar Kak saya kirim ulang lagi. Oh iya makasih Kak. Sama-sama. Wih, Bang Arif, Di grup tuh pokoknya ngirim tuh. Bang Arif ngirim ya. Bang Arif, Ya, jawabannya kirim ke WA aja. Tahu. harus di sini Kak. Ini Kak Pahrudin udah nomor 3. Lanjut dia di nomor 4. Habis diklik apa Gi, Bang Arif? Habis makan ketupat colet soalnya Kak, jadi agak laju nih. Tinggal kakak tarik ke atas. Contoh ya. Contoh yang belum bisa. Contoh lihat ya. Di sini kan di bawah ini kan ada logo ya. Panah, tangan, pensil, sticky note, kertas. Ya, kakak klik sticky note, taruh ke atas. Oke. Oh. Selanjutnya, ini kan kecil nih. Kalau besar kan diklik. Nah, kan ada nih 4 penjuru tarik. Oke. Nah, taruh di sini.
berarti terlindung oleh Kak Farudin ya, jadi tidak bisa. Gimana narik itu tidak bisa, tidak mau. Siap Kak, bagaimana? Oke. Oke, baik. Yang pertama Kak Atika, pastikan jaringannya lancar ya. Yang kedua, kakak harus login dulu akunnya ya. Kalau tidak bisa login, berarti kakak refresh dulu, refresh ya. Terus selanjutnya kakak silakan isi biodata dulu ya, kan itu banyak permintaannya. Kak Atika kemarin pakai akun yang mana Kak untuk Figma-nya? Saya bertanya. Oke. Ya, terima kasih Kak Tika. Permisi Kak Arif, Ya, Kak Rangga. saya ini mau bertanya. Saya ini kan cuma pakai HP. Ya, Kak. Memang tidak bisa buka Figma di HP nih. Buka pakai HP bisa, Kak. Cuma harus sinyalnya yang stabil, Kak. Kemarin saya juga coba menggunakan handphone, sama kendalanya. Ya, kalau bisa pakai laptop. Kalau HP itu ya mau dan mau kita harus bersabar. Laptop nih, aduh, payah. Iya, iya. Ini saya berusaha Kak ya. Ya, siap Kak Rangga. Iya. Jaringan. Arif, kalau kita mau nulisnya kan sudah buat kotak. Ya, Gimana nulisnya? ntar Kak ya. Tadi yang nanya sih Kak Tika ya. Kak Tika bentar ya Kak Tika ya. Kak Wawan gimana Kak Wawan? Ngisi kotak. Halo Kak Wawan. Kak Wawan. Kak Wawan. Iya, Kak. Gimana maksudnya? Ya, ya. Kan sudah bikin kotak kan saya di bawah kan? Ya. Sudah bikin, tapi enggak bisa nulis. Oh, ntar Kak ya, saya coba ya. Yang untuk tarik ini udah bisa Kak. Sudah, yang di bawahnya baru nomor 1. Ya, ntar ya. Nomor 1 ya. Punya Yang Wawan yang Julian. di samping. Bang Arif punya saya tidak bisa ditarik, tidak bisa dipisahkan kotaknya. Ntar. Punya Wawan. Punya Wawan ada nih. Oke, section 3 kan? Ada, tapi Nih kan? ya, ya, ya. Ini kakak ini salah ambil nampak nih Kak. Bukan section Kak. Kakak ya. Coba. Kalau saya kan ada sectionnya Kak. Salah tuh Kak. Ya. Udah. Maaf Kak, saya hapus dulu Kak ya. Ini Kak Wawan. Tarik sini Kak Wawan. Ya. Sticky note. Klik ke sticky note. Dari mana? Ada kan yang saya Ya. tarik tuh? Ada. Ada, Kak. Udah gini gimana? Klik. Oh kakak, udah saya yang pakai ini Kak. Bentar Kak. Jangan pakai yang ini Kak. Pakai yang ini. Yang mana? Yang ini Kak, yang nih. Coba lihat di sticky note nih Kak, yang S. Yang S. Iya. Samping pensil Kak. Samping ada logo Oh, pensil. iya. Nah, Bisa? tunggu. Yang kayak gini, Kak?
Ya, coba. Lepas dulu kak. Ah, yang ini ke kak? Lepas. Oke, lepas dulu kak. Kan ada. Udah ada kak, belum kak? Kakak, Kak Wawan. Yang Klik. pakai select Ini kak, coba. copy kan? Kak, coba Mohon sangat lihat di sticky note saya kak. Di tampilan Meet saya kak. Oke. Sini kan ada panah. Oke. Nampak kak? Sama ada kak? Ah, Ada tanda tangan kan? Ada pensil. Ada sticky note. ah. Ada. Kakak klik sticky note, tahan, klik kiri tahan, tarik ke atas. Oke, siap. Saya coba dulu ya. Ya, siap kak. Oke. Di sini kan ada nih namanya, contoh nih, nah namanya Arif kan. Ah, bisa kak. Coba kak, memang besarkan. dia hasil kami. Fasilitator kami. Ada apa kak, Kongge? Itu kotak yang di bagian 5 itu memang gitu enggak? Kotak bagian 5. Nampaknya ini ada yang ngubah nih. Biasa. Apakah ada yang gerakannya enggak? Ini Kak Titin gerakannya nih. Titin pakai HP, masih pakai HP, Tin. Dah Kak Parudin? Bisa Kak Parudin? Dah hamil dengan cowok nan. Dah. Sidang Kak. Apa mah? Biasa mah. Kamu aja belajar. Kak Parudin ada nih. Enggak. Kak Titin dah ada Kak Titin nih. Banyak nih punya Kak Titin nih. 1, Iya, banyak. 2. Ada lagi. Minta tolong hapuskan Bang Arif. Yang warna pink punya saya. Ya ada 2 nih. Ada berapa nih? Ada 3. Ada 3 nih. Saya hapus dulu ya 3-3-nya. Oke. Yang di dalam kotak ini nih ada kayak kolom gitu. Nggak bisa dihapus. Yang mana? Kalau mana Kak? Oh itu kakak tabel Kak. Salah tuh. Oh, itu klik tabel berarti. Itu tabel Kak. Hapus dulu Kak. Hapus ya. Hapus lo ya? Udah saya hapuskan. Lihat Kak, lihat di tampilan Google Meet dulu Kak, Kak Titin. Kita belajar dulu Kak Titin ya. Oke. Kakak ada tampilan ini Kak. Sel panah, tangan, pensil, kertas. Ada Kak? Ya. Nah, Kakak klik kiri di kertas, Ya. tarik ke atas. Nah, gitu Kak. Coba lo ya. Ya. Sticky note. Ya. Sticky note-nya nih. Ya, sticky note. Ah, itu. Betul. Bos tak kunci di mana? Klik dulu. Ya. Mana punya Titin nih? Punya Titin. Mana Titin? Oke, dah ada tuh. Kamu klik. Dah. Klik. Klik. Kan ada 4 penjuru. Dah. Arahkan. Dah usah gitu Kak Titin. Tunggu Kak Titin. Tahan dulu. Ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berubah kan? Ya. Gini. Ini Kak. Lihatkan di Meet dulu Kak. Di Google Meet. Ini tep. Bisa Kak? Ya. Oke. Ini alhamdulillah. Kak Tias, aman Kak Tias? Aman. Oke, makasih Kak Tias. Ada yang mengalami masalah lagi selain Kak Rangga, Kak Titin? Aman semua? Saya masih belum bisa Kak masuk nih. Kak Rangga ya? Iya. Apa Kak? Kak Rapid? Monitor Kak Rapid? Siap Kak. Coba Kak Rapid, share screen Kak Rapid, biar kita bantu Kak Rapid.
Oke, kirim linknya dulu Kak, saya coba masuk. Oke, siap, masuk Kak Rapid. Ini saya buka ya Kak ya. Ya, Buka di link tab baru ya Kak ya. ya boleh. Bang Arif. Bentar Kak Titin ya, bentar Kak Titin ya. Oke. Nggak bisa Kak Rapid? Apa nggak bisa masuk Kak Rapid? Halo Kak Rapid? Ini Kak Atika ada masuk nih. Kak Wahyu sudah sampai 6 dah. Terima kasih Kak Wahyu ya. Bang, soalnya itu di mana? Soalnya ada di nomor Kak. Itu ada yang bagaimana saya menggunakan di sini. Ini Kak. Kak Arif, Ya. mau nanya, dia langsung dijawab di situ ke 66-nya atau kita per kotak? Per, Satu kot, kotak isi jawabannya 6. per kotak Kak. Oh, per kotak 6 jawabannya. Ya, ya, ya. Oke, siap. Makasih, Kak. Sudah bisa Kak Wawan? Sudah, Kak. Sudah.
kue, bawa untuk. Ya apa Kak Farudin? Untuk saya ya Kak Farudin. Kita selesaikan di warung es saja, Kak. Siap Kak. Oke. Oke. Sambil ngetik ya, kira-kira ada yang ingin berbagi ya mengenai refleksi yang telah dipelajari dari modul 1 sampai modul 3 ya. Kira-kira ada yang bisa berbagi ya dari 6 pertanyaan tersebut. Atau kita pakai will of name. Ada yang ingin berbagi, Kakak? Kak Farudin? Ingin berbagi Kak Farudin? Oke. Baik, Kak. Siap Kak Farudin. Silakan berbagi Kak Farudin ya. Saya munculkan kembali pertanyaannya ya. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana? Mohon maaf, sebelumnya terima kasih kepada Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya mohon izin kepada kakak-kakak sekalian, terutama Kak Fasil. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul? Nah, kapan biasa saya menulis? Apa saja yang saya tulis? Nah, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran setelah saya menyelesaikan setiap modul, Kak. Jadi setiap modul, kadang ada juga sih bukan langsung, tetapi biasanya malam harinya. Dan yang saya tulis adalah beberapa apa yang saya pelajari pada hari tersebut. Kemudian untuk yang kedua, perasaan saya selama saya menulis refleksi yaitu muncul rasa syukur. Karena saya menyadari masih banyak kekurangan dalam diri saya setelah mempelajari hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Kemudian hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu hal yang menurut saya yang menjadi lebih baik yaitu merasa lebih mampu menganalisis situasi atau pengalaman secara lebih mendalam. Hal yang menjadi tantangan yaitu menjaga konsistensi dalam menulis refleksi atau melakukan refleksi, terutama kesibukan mengajar dan tugas lainnya yang mengganggu jadwal saya. Kan misalnya ini ada jadwal refleksi karena pas lagi ada tugas juga, jadi untuk menulis refleksinya saya gunakan
pada malam harinya, waktu yang lebih senggang misalnya. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi dengan cara melihat panduan. Itu yang sudah kakak kasih. Kemudian evaluasi diri, identifikasi kekuatan dan kelemahan, dan tindak lanjut. Tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, maka kita akan semakin mahir. Jika kita mengikuti rubrik yang ada, kita akan semakin mahir dalam menulis refleksi yang mendalam dan terstruktur. Kemudian yang kelima, untuk menulis refleksi yang lebih baik dan tajam dan mendalam, saya mendapat fokus pada beberapa hal, Kak. Yaitu yang pertama, meningkatkan kedalaman analisis. Yang kedua, menghubungkan teori dengan praktik. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menulis. Yang kelima, mengembangkan keterbukaan diri. Yang keenam, membangun keterampilan evaluasi diri. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu. Fokus pada penerapan praktis dan meningkatkan kesadaran konstekstual. Dan yang terakhir, yang saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu saya harus melakukan secara rutin refleksi diri pribadi. Menjadikan refleksi sebagai bagian dari perencanaan. Terlibat dalam pengembangan profesional, kolaborasi dengan rekan kerja, meminta umpan balik, mencatat perkembangan dan tantangan. Nah, yang bisa membantu saya yaitu mentor atau pembimbing seperti Kak fasilitator, kemudian rekan-rekan guru, kakak-kakak sekalian, rekan-rekan guru yang di sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian komunitas guru, nah kakak-kakak sekalian dan siswa. Itu saja, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Fahrudin ya. Kita kasih reaction dulu ya untuk Kak Fahrudin. Kak Fahrudin kemarin minta emotnya lop. Ya nggak mau Ya. jempol dengan tepuk tangan. Jadi agak beda. Oke. Ya beda, Kak. Kalau love itu berarti semua mencintai saya, Kak. Wih, luar biasa sekali. Calon leader masa depan nih. Oke. Ada 6 hal ya yang telah dikemukakan Kak Fahrudin ya, di mana intinya itu dengan sering melakukan refleksi ya, Kak Fahrudin itu dapat menjaga konsentrasi juga ya, dapat juga membuat refleksi itu bagian dari pembelajaran. Jadi nampaknya Kak Fahrudin ini setiap melakukan proses belajar mengajar, Kak Fahrudin selalu menerapkan refleksi ya. Dimana dengan refleksi ya, Kak Fahrudin bukan hanya berdiri sendiri ya, Kak Fahrudin berkolaborasi ya. Saya dengar tadi dengan Fasil ya, dengan rekan-rekan sejawat ya, dengan teman-teman di MGMP, dengan kepala sekolah. Luar biasa sekali ya Kak Fahrudin ya. Perlu kita apresiasi ya perjuangan Kak Fahrudin ya. Dengan beliau sering melakukan refleksi, berarti beliau tahu di mana kelemahan yang harus diperbaiki ya. Kalau yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang bagus harus ditingkatkan. Bukan setelah refleksi makin jelek ya Kak Fahrudin ya. Harusnya itu Ya, setelah refleksi kita semakin baik. baik. Ya, terima kasih Kak Fahrudin. Ada lagi yang lain kakak yang lain? Kak Tias, ada ingin berkomentar Kak Tias? Atau memberikan jawaban juga? Untuk sementara belum, Kak. Oke, belum. Oke, kita coba pakai will of saja ya. Saya pengen satu orang lagi ya untuk menjawab ya. Oke. Siap. Oke. Saya persilakan kepada Kak Titin untuk membukakan pendapatnya.
Silakan Kak Titin, waktu dan tempat saya persilakan. Masih ngerti. Apa Kak? Yang bisa nomor apa Kak? Yang sudah saja Kak. Kita ingin berbagi Kak. Yang pertama. Ya, pertama silakan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul. Mulai ya, Bang Arif. Selama mengikuti pembelajaran saya berkata-kata loh. Menuliskan apa yang hari ini, misalkan saya belajar tentang apa gitu tuh, nanti saya tuliskan di situ. Jadi saya merasa senang hal-hal yang saya belum ketahui bisa saya pelajari dan bisa mengoreksi kesalahan saya. Terus untuk kapan biasanya nulis refleksi? Selesai pembelajaran biasanya ditulis. Belum sempurna Bang Arif, soalnya masih mikir. Oke, ada lagi? Titin? Udah itu aja. Oke. Kita kasih aplaus ya untuk Kak Titin ya. Kak Titin. Oke, Kak Farudin? Bukan Kak, salah Kak. Oh iya. Siap, terima kasih Kak Titin ya. Dengan refleksi Kak Titin bisa mengoreksi ya kesalahan yang telah dibuat ya. Selanjutnya waktu yang digunakan Kak Titin itu selesai pembelajaran. Oke. Saya tertarik dengan komentar dari Kak Juliandi. Oke, Kak Juliandi bisa bantu Kak untuk melakukan penguatan Kak Juliandi? Halo. Halo ya. Iya, Kak. Boleh Kak berbagi Kak untuk Oh, 6 iya. pertanyaan? Oh iya, terima kasih, Kak. Ya, Bentar saya cek dulu bentar. siap Kak. Yang pertama, terima kasih sebelumnya Kak Fasil yang sudah telah memberikan waktu untuk saya untuk menguatkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi untuk jawaban itu yang saya tulis yang pertama itu memahami refleksi pembelajaran, dan yang kedua tujuan refleksi pembelajaran dan manfaat refleksi dalam pembelajaran tersebut. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Waktunya biasanya saya menulis refleksi itu pada malam hari pada waktu senggang. Jadi itu lebih memudahkan saya untuk mencerna dalam pemikiran pembelajaran dalam refleksi diri. Dan apa saja yang saya tulis? Jadi yang saya tulis yaitu tentang perasaan dan pikiran yang dialami saat proses pembelajaran, serta apa yang ditulis baik buruknya yang dilakukan. Jadi saya memperbaiki pada diri saya sendiri tentang baik buruknya dalam pembelajaran tersebut sehingga dihasilkan dalam refleksi saya sendiri. Selanjutnya yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya menulis refleksi yaitu mengakui kesalahan baik terhadap saya sendiri dan murid yang telah diperbuat atau telah dilakukan. Selain itu, belajar dari kesalahan dan selalu berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi perasaan saya selama saya menulis itu selalu memperbaiki kesalahan baik yang segi baiknya dan segi buruknya untuk memperbaiki ke depannya agar lebih baik lagi. Dan selanjutnya apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi.
pikiran di saat menulis refleksi yaitu banyak hal atau sesuatu yang lebih dijabarkan seperti memikirkan ide, gagasan, pengalaman, serta bacaan. Yang soalnya selanjutnya nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi Ya, hal apa saja hal yang yang lebih baik yaitu kita dapat mengembangkan pengalaman kita di refleksi dalam mengajar serta kita bisa langsung mengoreksi secara pribadi, pribadi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Tantangan saya dalam menulis refleksi yaitu guru atau saya sendiri mungkin kesulitan melihat pengajaran dari sudut pandangan yang lain. Selanjutnya untuk nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Cara yang saya gunakan dalam rubrik penulisan refleksi selama ini yaitu sebagai alat komunikasi dengan siswa untuk menyampaikan suatu hal. Selain itu untuk mendorong siswa agar terus fokus terhadap pekerjaannya atau pembelajarannya. Selain itu untuk menyiapkan pelajaran dalam mengajar keterampilan dalam titik terlemah. Jadi kita saling berkomunikasi juga terhadap siswa agar kita saling berinteraksi dan memahami satu sisi antara guru dengan siswa sehingga kita menemukan titik-titik yang lemah. Jadi titik yang lemah, kekurangan dari siswa tersebut apa, pembelajaran itu apa, dan saya pribadi juga sebagai guru juga mengoreksi saya pribadi dari titik saya yang terlemah. Yang untuk soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Agar lebih baik lagi, saya selalu terus berusaha untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran agar lebih baik lagi dan terus mencoba. Jadi saya pribadi pun terus mencoba agar saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk pembelajarannya. Dan keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Keterampilan refleksi agar lebih tajam dan mendalam yang saya lakukan lebih mengembangkan ide-ide dengan jelas, keterbukaan, pengamatan, dan objektivitas. Jadi segala ide-ide yang dalam pembelajaran yang lebih bisa teramat, yang lebih bisa jelas, bisa kita kembangkan di situ. Dan yang nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Ya, yang saya lakukan sebagai guru PJOK yang reflektif itu terus-menerus memikirkan, mengevaluasi, merencanakan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan. Jadi, saya pribadi juga selalu berusaha untuk merencanakan apa yang harus saya lakukan dan saya kerjakan. Dan siapa yang bisa membantu saya. Yang biasa bantu pertama, kita dalam komunikasi pertama terhadap guru dan dari Kak Fasil juga sebagai penghubung kami serta kawan-kawan yang biasa di organisasi seperti KKG dan yang lainnya. Itu saja Pak Arif, terima kasih. Oke, kasih reaction dulu ya kakak. Terima kasih Kak Juliandia, luar biasa pemaparannya ya. Ada 6 hal ya yang dijawab Kak Juliandi ya. Yang pertama Kak Juliandi yang bisa saya tangkap ya, memahami ya refleksi pembelajaran ya. Tujuan refleksi, dan yang kedua itu memahami tujuan refleksi pembelajaran dan yang manfaat refleksi pembelajaran ya. Waktu yang Kak Julian digunakan yaitu biasanya malam hari Kak ya. Dimana pada malam hari itu Kak Juliandi itu menuliskan ya perasaan dan pemikiran ya yang dia alami selama proses pembelajaran serta apa yang baik dan buruk yang telah dilakukan oleh Kak Juliandi ya. Terus perasaannya ya, perasaan yang Kak Juliandi rasakan saat menulis refleksi itu mengakui kesalahan, berarti ada empati di situ Kak ya. Yang mengakui baik terhadap diri sendiri ya, dan kepada peserta didik yang telah
Kak Juliandi lakukan ya. Selanjutnya Kak Juliandi juga mempelajari kesalahan ya dan selalu berubah untuk menjadi lebih baik. Berarti kakak dengan kesadaran diri ingin merubah apa yang telah kakak lakukan ya. Misalnya dari hari ini ada satu kesalahan yang Kak Juliandi buat ya. Setelah membuat kesalahan, Kak Juliandi melakukan refleksi sehingga kedepannya itu kesalahan itu diminimalisir kesalahannya. Jangan sampai kesalahan yang sama itu terulang pada kegiatan selanjutnya. Ya, pemikiran Kak Juliandi saya tangkap ya, banyak hal ya atau sesuatu yang lebih dijabarkan ya, seperti memikirkan ide, gagasan dan pengalaman serta bacaan ya. Terus hal apa ya yang menjadi lebih baik ya? Kak Juliandi kalau tidak salah berpikir ya, hal yang lebih baik yaitu ketika kakak dapat mengembangkan pengalaman ya, ketika direfleksi dalam mengajar serta kita bisa bisa langsung ya mengoreksi secara langsung sehingga bisa untuk perbaikan ke depan. Tantangan yaitu kesulitan melihat pengajar dari sudut pandang lain ya. Betul Kak, intinya itu merubah pola pikir itu merupakan salah satu tantangan yang harus kita lakukan ya, karena merubah itu bukan hal yang mudah, tidak sesimpel yang kita bayangkan ya, tidak semudah dengan apa yang kita omongkan, perlu proses ya, dimana kakak kemarin sudah membahas mengenai materi ABT ya. Silakan kakak-kakak manfaatkan ABT yang ada di sekolah kakak sehingga kakak-kakak bisa mempraktikannya ke dalam praktik nyata ke depannya. Selanjutnya, menggunakan rubrik penulisan refleksi ya. Cara yang Kak gunakan yaitu sebagai alat komunikasi ya. Dan perlu kakak-kakak ingat ya, dalam menulis refleksi itu kan ada rubrik-rubrik penilaian ya. Silakan kakak pahami rubrik-rubrik yang ada di LMS ya. Itu merupakan patokan kakak dalam melakukan refleksi. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik ya? Selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran agar lebih baik lagi dan terus mencoba, betul ya. Selanjutnya yaitu keterampilan refleksi agar lebih tajam dan mendalam ya, yaitu mengembangkan ide-ide. Betul Kak Juliandi ya, dengan mengembangkan ide maka akan muncul ide yang lain. Dan jangan lupa harus ya, keterampilan berkolaborasi juga harus kita terapkan ya. Sesuai dengan pertanyaan nomor 6 ya, di mana Kak Juliandi itu melakukan kolaborasi ya, baik itu dengan guru, dengan Pasil, serta dengan organisasi-organisasi lain ya. Tadi Kak Juliandi sudah menjawab, yaitu berkolaborasi dengan rekan-rekan, salah satunya itu rekan-rekan di KKG PJOK ya. Terima kasih Kak Juliandi ya, kita kasih aplaus lagi untuk Kak Juliandi yang telah berhasil ya mengungkapkan pendapat. Terima kasih Kak Juliandi ya. Sukses untuk Kak Juliandi. Sama-sama Kak, terima kasih juga sebelumnya. Siap. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Dengan kakak-kakak, kita masuk ke sesi terakhir yaitu ya, setelah menulis refleksi ya, yang pertama kakak-kakak itu harus memahami konsep ya dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid atau peserta didik. Yang kedua, kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi itu menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Biasanya ada model DIL, model topi ya, model 4F ya. Gunakanlah refleksi itu kalau bisa antar modul itu kakak menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Jangan hanya terpaku misalnya contoh pakai model DIL. Jadi dari modul 1, modul 2 dan modul 3 itu kakak menggunakan refleksinya model DIL terus ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kakak ingin mengeksplorasi refleksi, silakan menggunakan model refleksi yang lain ya. Untuk materinya itu ada tersedia di LMS kakak-kakak sekalian. Baik kakak, waktu kita sudah
hampir selesai ya. Selanjutnya kakak-kakak pahami modul 1.3 ya, karena kedepannya kita akan pertemuan lagi. Bagi yang sudah mengumpulkan tugas, saya ucapkan terima kasih ya. Tetap semangat ya, jangan mudah menyerah ya. Kalau ada masalah mohon dikoordinasikan lebih lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan belajar ya, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan belajar yaitu tentang presentasi dan umpan balik ya. Selanjutnya kita pimpin doa dulu kepada Kak Usni. Dapat Kak Usni? Baik, sedikit pertanyaan Kak. Siap. Siap Kak. Ini kan ada tugas 1.31 B ya Kak? Boleh share kemarin, share yang screen ini, Kak? Enggak Kak, ada kawan sih nanya kan, kalau misalkan kan saya lihat itu tanggalnya itu terakhir tanggal 20 ya Kak? Ya. Kemarin. Ya, tanggal 20 due date-nya kemarin. Kawan itu nanyakan, dia kan mau isi hari ini, tapi tanggal deadline-nya itu udah lewat. Ya. Itu gimana itu Kak? Oke. Bisa untuk ngisinya lagi karena di luar dari tanggal Due date ya? di LMS itu atau gimana Kak? Oke, baik. Mungkin itu mau saya tanyakan. Terima kasih Kak. Kelas kita atau kelas bukan Kak? Kelas lain sebelumnya? Halo Kak Usni? Ini kelas lain Kak. Oh, kelas lain. Oke. Kelas lain Kak. Baik, yang pertama yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan Pasilnya. Oke. Nanti kalau sudah koordinasi dengan Pasil, nanti Kak Pasil itu akan berkoordinasi dengan admin kelas, ya. Jadi kalau bisa koordinasikan dulu dengan Pasilnya. Sama juga di kelas ini, kalau misalnya terlambat, tidak bisa mengumpulkan tugas, koordinasi dengan Pasil, nanti Pasil akan mengarahkan ke admin kelas. Sekian Kak Usni. Iya. Semoga membantu Kak Usni. Iya, karena teman itu di hulu Kak, jadi kan mungkin Pak atau gimana Kak. Iya, Jadi betul, saya betul. Nggak apa-apa, Kak. tanyakan gitu kan. Aman. Alurnya itu, jadi dari peserta ke Pasil dulu, baru nanti Pasilnya mengarahkan ke admin kelas. Siap, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih. Kak Usni, mohon untuk mimpin doa Kak Usni. Kita selesai. Baik, teman-teman, kakak-kakakku yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita siang ini, semoga hal pembelajaran kita selama 1 jam ini dapat kita terapkan, bahkan kita dapat menjadi kebiasaan-kebiasaan baik ketika kita mengabdikan diri di sekolah-sekolah. Amin. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terus semangat. Salam sehat. Jaya. Jaya. Oke, sebelum selesai, kita foto bersama dulu ya. Mohon yang belum aktif kamera, aktifkan dulu kameranya sebentar ya. Siapa yang bersedia untuk screenshot nih? Kak Parudin atau Kak Usni? Kak Pahudin, ayo. Oke ya. Baik, kakak-kakak. Kak Atika. Kak Atika, silakan nyalakan kameranya, Kak. Kak Atika, hidupkan kameranya, Kak. Tolong Kak Atika. Oke, siap. Bersama di pantai dengan Rangga namanya. Masih ada nih yang Udah cepat sikit. Kakak sekalian, siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Gajah pergi kau nge. Oke. Bentar. Ke grup yang ada di BGP ya. Sekali lagi. Ulang. Siap. 3, 2, 1. Gaya gol lawan SMA Delta nih. Mak, lawan SMA Delta. Siap ku petik ke kakinya. Oke, ya selesai semua.
Oke, baik. Sekali gila. Kali mainin foto nih. Oh, sekali gila. Oke, gimana jaga gimana? Satu kali gila. Gimana Kak Rapid? Kayak gimana Kak Rapid? Kayak mancing Kak Rapid. Gaya bebas. Yang begini. Oke, siap. Gimana gaya gimana? Sama kena gaya yang sebuti ya, Pak? Salam presisi. Wah. Alah, Iya. Oke, ayo. jangan. Gini ya. Jangan kode jari, jangan kode jari bahaya. Bang Rapid ada di hutan mandinya nan. Saya di belakang rumah. Maju Oke. coba. Gaya komando, gaya komando. Ini belum mulai ya, belum ketahuan nah. Jadi tangan gimana buat supis gaya yang sama? Oke, komando yuk. 1. Ya, sah, begini. Nah. Oke, siap. Ah, sip. Gini. Ayo semuanya. Iya, aku screen. Ayo. Oh, gini gaya lah. Satu ya, Ah, Bang. sip, yuk. Oke, siap. 1, 2, 3. Dah Kak Rapid Maisa, Bah. Ulang. Belum. Ngalunya Bang Rapid Bang. Salah juga apa? Gaya dia sentuh orang lain. Ayo. Ah, mulai. Ayo. Yuk Kak Rangga. Kasian dengan Oke, kau oke kasian kau oke. Tak apa-apa. Oke, siap. Yuk. 1, 2, 3. Sikit Ki keluarnya nih. Oke. Baik, terima kasih ya kakak-kakak semuanya atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan ya, menyinggung kakak-kakak semua. Terima Saya kasih izin Kak mohon maaf Fasil. ya. Akhir kata, Masih wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacura bin Kasaruga Bahasa Inggris Kak Jibata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Harus. warahmatullahi wabarakatuh. Harus. Salah. Harus. Diam kita.